terbagi dalam dua kelompok. Sebagian ingin kembali ke daerah mereka karena tentara Mongol juga telah kembali ke daerah asalnya. Sementara sebagiannya lagi sekitar 400 keluarga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, rombongan yang memutuskan melanjutkan perjalanan ini dipimpin oleh Ertugrul Ibnu Sulaiman. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai ke daerah Asia Kecil yang pada saat itu dikuasai oleh saudara mereka yaitu Turki Saljuk. Di daerah baru ini mereka membantu Sultan Alaeddin II dalam menghadapi ancaman Romawi Timur atau Bizantium. Setelah mereka berhasil mengalahkan tentara Romawi, Sultan Saljuk menghibahkan tanah kepada rombongan orang-orang Ertugrul di perbatasan Romawi. Secara politis, perhibahan tanah ini dimaksudkan juga sebagai pertahanan awal Saljuk dari penyerangan kembali Romawi. Setelah Ertugrul wafat pada tahun 1280, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman ibnu Ertugrul. Pada masa Utsman ini, mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari Sultan Saljuk. Bahkan Utsman ini diangkat sebagai gubernur dan diberi wewenang untuk mencetak uangnya sendiri. Namun pada tahun 1300, bangsa Mongol kembali menyerang Saljuk hingga menewaskan Sultan Alaeddin II. Kerajaan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan suasana pada saat itu sangat kacau. Utsman memanfaatkan keadaan ini untuk melepaskan diri dari patronase Saljuk dan mendirikan kekuasaannya sendiri. Atas keberhasilannya, Utsman disegani oleh keluarga kerajaan Saljuk yang berhasil selamat dari serangan tentara Mongol. Dan sejak saat itu berdirilah dinasti Utsmani hingga bertahan sampai tahun 1924. Dinasti ini dikenal karena militernya yang kuat, memperluas wilayah hingga 6 abad dan memiliki wilayah-wilayah besar di 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Di Asia, wilayah-wilayah yang mereka kuasai meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Hijaz, dan Yaman. Di Eropa, daerah-daerahnya meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Rumania, dan Hungaria. Sementara di Afrika, daerahnya meliputi Mesir, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Selama 6 abad kekuasaannya, sejarah Utsmani terbagi kepada 5 periode. Periode pertama yang pertama yaitu periode awal dari tahun 1280 hingga 1413. Yang kedua periode restorisasi dari tahun 1413 hingga tahun 1443. Yang ketiga periode puncak dari tahun 1443 hingga 1556. Yang keempat periode desentralisasi dan reformasi tradisional dari tahun 1566 hingga 1880. Yang terakhir yaitu periode reformasi dari reformasi modern hingga perubahan dinasti dari tahun 1880 hingga 1904. Yang pertama yaitu periode awal. Periode ini ditandai dengan penyusunan basis kekuasaan Utsmani setelah selamat dari penyerangan tentara Mongol. Setelah memperkuat kekuasaan, Utsmani melakukan ekspansi wilayah ke Asia Kecil dari Eropa Timur. Mereka berhasil menaklukkan kota-kota seperti Bursa, Izmit, Iznik, Sughot, Buhares, hingga Kosova. Namun pada tahun 1402 mereka mengalami kekalahan besar dari Timur Leng pada pertempuran Ankara, sehingga menyebabkan Sultan Bagijin dan keluarganya ditawan dan pada akhirnya meninggal dalam tawanan. Periode selanjutnya yaitu restorisasi. Setelah masa disintegritas akibat kekalahan
dari Timur Leste, Utsmani perlahan bangkit dan merebut kembali kekuasaan mereka yang sempat jatuh di tangan orang-orang Mongol. Mereka memulihkan kekuasaannya atas wilayah Rumelia dan Anatolia. Periode selanjutnya yaitu periode puncak. Puncak kejayaan Utsmani ini terjadi pada masa Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman pertama. Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel pada masa itu merupakan kota yang terkenal kuat karena dibentengi 3 lapis dinding yang tebal. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih melanjutkan penyerangannya dan menguasai beberapa daerah, yaitu dari Semenanjung Maura, Serbia, Albania, dan perbatasan Hunduria. Setelah peninggalan Al-Fatih, para Sultan Utsmani melanjutkan tradisi mereka, yaitu sebagai mesin perang dengan menaklukkan kota-kota di Eropa Timur dan Asia. Puncaknya yaitu pada masa pemerintahan Sulaiman pertama, di mana pada saat itu Utsmani sudah menguasai wilayah Belgrado, Rhodes, Tunis, Irak, Budapest, dan Yaman. Ia juga membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kenegaraan di Utsmani sehingga mendapat gelar Al-Qanuni. Periode desentralisasi dan reformasi tradisional. Setelah wafatnya Sulaiman pertama, Utsmani mulai mengalami masa kemunduran. Hal ini ditandai dengan adanya konflik internal seperti perebutan kekuasaan di sekitaran istana dan melemahnya kekuasaan pusat atas daerah. Penguasa lokal merasa dirinya seperti raja-raja kecil dan beberapa wilayah memecah diri dari kekuasaan pusat. Selanjutnya yaitu periodisasi masa reformasi modern dan penentuan dinasti. Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada masa itu, Sultan Utsmani membuat gerakan reformasi militer dan hukum yang disebut dengan Tanzimat dengan mencoba mengadopsi sistem barat. Pada masa itu Turki Utsmani mencoba mengembalikan masa kejayaan mereka dengan mengikuti gaya hidup barat. Puncak westernisasi ini terjadi pada masa Mustafa Kemal Pasha pada awal abad ke-20. Ia menganggap bahwa Turki harus menjadi seperti barat. Hingga pada akhirnya di tahun 1924 Mustafa menghapus sistem kekhalifahan Utsmani dan menjadikan Turki sebagai negara republik dengan negara republik yang sekunder. Selanjutnya yaitu sekuler. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Utsmani. Sistem pemerintahan Utsmani menggabungkan kekuasaan, yaitu kekuasaan duniawi dan keagamaan, yang dipimpin oleh seorang sultan yang sekaligus menjadi seorang khalifah. Sistem pemerintahan ini terdiri dari beberapa struktur penting. Yang paling atas adalah kepala negara dan juga majelis syura atau Mesketer. Majelis syura ini beranggotakan pejabat-pejabat penting negara. Di dalam majelis ini mereka membahas persoalan masalah yang terjadi di Imperium Utsmani dan menentukan cara penyelesaian masalahnya. Sebagai sultan, kekuasaan ini dibagi ke 2 cabang, yaitu sultan dan khalifah. Sebagai seorang sultan dibantu oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri ini yang memegang kekuasaan eksekutif dan juga pemimpin dari pusat administrasi pemerintahan atau Divangi Humayun. Sadrazam mengawasi para pejabat seperti Bey dan Dertender. B
B adalah penguasa wilayah, sedangkan intendant ini yang bertanggung jawab mengurus urusan keuangan, pajak, zakat, dan investasi. Nah, karena luasnya wilayah Kerajaan Utsmani ini, luasnya kerajaan ini, mereka mengangkat gubernur atau pasha di tingkat pertama dan bupati di tingkat kedua, yaitu Zanaki. Sementara Khalifah sebagai pemimpin spiritual yang dibantu oleh Syekh al-Islam yang memiliki kekuasaan mengatur kehidupan keagamaan dan organisasi ulama. Syekh al-Islam ini juga mengawasi mufti dan qadhi di hukum Islam. Mufti berperan sebagai penafsiran hukum dan qadhi berperan sebagai pelaksananya. Mereka ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam di dalam kehidupan dinasti Utsmani. Pemerintahan ini juga mengenal sistem militer yang kuat seperti Janissary dan Dersimah, di mana mereka merekrut anak-anak tawanan Kristen yang kemudian dididik dan dilatih menjadi tentara elit. Sistem ini menunjukkan sinergi kekuasaan antara militer, keagamaan, dan politik untuk memperkuat dan mempertahankan dinasti Utsmani. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.